Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Yang saya muliakan para jamaah Masjid Al-Abrar Arkamanik Bandung, Ketua DKM Sayyid Omar bin Alwi Al-Habsyi, pembina dan pengurus Yayasan Permata Cahaya Madani, tim Salawat Al-Abrar, anak-anak TK dan DTA Al-Abrar, dan jamaah masjid sekalian dan kaum muslimin yang ikut menyaksikan dan menghadiri acara perayaan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya muliakan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Salawat serta salam kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita sekalian mendapatkan keberkahan anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dan keberkahan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau dilahirkan di bulan yang agung ini, yaitu bulan Rabi'in al-Awwal, yang penuh dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Bi syahri Rabi'in qad bada nuruhul a'la fa ya habadha badrun bidzakal hima yujla anarat bihil akwan syarqan wa maghriban wa ahlus sama qalu lahu marhaban ahla. Alhamdulillah, di bulan Rabi'ul Awal lahir manusia yang agung, yaitu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah sepatutnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang di dalam hatinya memiliki iman kepada Allah, memiliki iman kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bergembira atas kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan turut memperingatinya. Sebab peringatan atau memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperingati hari-hari yang diagungkan oleh Allah, di mana di situ terdapat karunia Allah, anugerah Allah Subhanahu wa taala, merupakan bagian dari agama Allah Subhanahu wa taala yang sangat dianjurkan, sebagaimana di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu sekalian, bi fadlillahi wa bi rahmatihi, atas anugerah Allah dan atas rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu, atas itu semua hendaknya mereka umatmu bergembira, berbahagia. Huwa khairun mimma yajma'un. Hal itu, kegembiraan tersebut atas anugerah Allah, atas karunia Allah, atas rahmat yang Allah turunkan, kegembiraan tersebut lebih baik, lebih mulia dari harta yang mereka kumpulkan, dari dunia yang mereka kejar, dari segala apa yang ada di dunia ini. Kegembiraan tersebut atas anugerah Allah merupakan lebih baik dari itu semua, dan itu merupakan bentuk syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kepada kita untuk mengungkapkan kegembiraan kita, untuk mengungkapkan kebahagiaan kita atas setiap anugerah yang Allah berikan, atas setiap karunia yang Allah berikan, dan atas rahmat yang Allah curahkan, apapun itu. Dan ketika kita merenung, kita berpikir, kita akan dapati di antara nikmat Allah, karunia Allah yang demikian banyak yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu berusaha untuk menghitung nikmat yang Allah berikan, sungguh kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya, menghimpunnya, mendatanya, tidak akan pernah mampu, karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Tetapi dari semua nikmat yang Allah berikan yang begitu banyak itu, nikmat yang sangat agung, atau mungkin yang teragung, adalah kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita sekalian. Itu merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah katakan di dalam Al-Qur'an,
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai bentuk kasih sayang untuk alam semesta sekalian. Sehingga kehadiran Rasulullah di tengah alam semesta ini merupakan bentuk rahmat Allah. Bahkan beliau sendiri mengatakan di dalam hadisnya, ana rahmatul muhdah. Aku adalah rahmah, kasih sayang Allah yang dihadiahkan oleh Allah kepada alam semesta sekalian. Rasulullah adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan juga di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa untuk mereka dari Allah anugerah yang besar. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika membawakan ini ayat, beliau mengatakan yang dimaksud dengan fadlan kabira, anugerah besar Allah dalam ayat ini adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah karunia Allah yang besar. Beliau adalah anugerah Allah yang agung. Dan beliau adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah hadiahkan untuk alam semesta. Dan kita diperintahkan oleh Allah untuk mengungkapkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita atas rahmat anugerah Allah yang salah satu darinya yang terbesar adalah kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ketika kita saat ini memperingati kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kita menjalankan perintah yang Allah perintahkan ini kepada kita sekalian untuk mengungkapkan kegembiraan kita dan kebahagiaan kita. Dan ketahuilah bahwasanya baginda Nabi besar Muhammad SAW sendiri, beliau pun memperingati kelahiran beliau. Di dalam suatu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi sahih, Nabi SAW selalu berpuasa di hari Senin. Beliau berpuasa di hari Senin. Sehingga beberapa sahabat bertanya kepada beliau, kenapa setiap hari Senin baginda Rasulullah SAW berpuasa? Maka beliau menjawab, "Dzaka yauma wulidtu." Hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Lihat bagaimana Nabi SAW menjadikan penyebab utama rutinitas puasanya di hari Senin, penyebab utamanya beliau katakan karena hari Senin adalah hari kelahiranku. Lihatlah bagaimana Rasulullah memperingati kelahirannya. Kalau kita mungkin setahun sekali, tapi Nabi besar Muhammad setiap hari Senin. Dan cara mengungkapkan kegembiraan, cara memperingati kelahiran Rasulullah SAW beragam, bisa dilakukan dengan apapun. Yang intinya adalah rasa syukur kepada Allah. Yang intinya adalah mengungkapkan kebahagiaan, kegembiraan atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu intinya. Bentuknya apapun. Selama itu tidak dilarang oleh Allah, tidak dilarang oleh agama, maka silahkan ungkapkan kebahagiaan kita, ungkapkan kegembiraan kita, ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang diberikan olehnya kepada kita. Karena itu Nabi SAW mengungkapkan kebahagiaannya, mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan berpuasa. Persis ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardaha bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun malam, ya, berdiri di dalam tahajudnya membaca Al-Quran sampai ketika pagi hari didapati kaki beliau membengkak. Saking lamanya, dikarenakan lamanya beliau berdiri di dalam tahajud beliau membaca Al-Quran di dalam salatnya. Bengkak kakinya. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah sebagaimana diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Bukhari wa Muslim fi Sahihihima. Sayyidatuna Aisyah mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagumu minal laili hatta tatafattaru qadama.
Dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun di malam hari sampai membengkak kedua kakinya. Faqultu, lima tasna'u hadza ya Rasulullah? Wa qad ghufira laka aw ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Mengapa engkau lakukan ini ya Rasulullah? Sedangkan Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Aisyah, afala akun 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang mengenal syukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Lihatlah, Allah memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Berupa pengampunan dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Suci, disucikan dari segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat besar dari Allah untuk Nabi Muhammad, dan beliau ungkapkan kegembiraannya atas nikmat dan anugerah itu. Beliau ungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan cara berupa bangun di malam hari, tahajud kepada Allah sebagai bentuk rasa syukur beliau kepada Allah Subhanahu wa taala hingga bengkak kedua kakinya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah di dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika diberikan anugerah besar tersebut. Demikian halnya ketika beliau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah atas kelahirannya yang merupakan sebab utama hidayat bagi umat manusia. Sebab kalau nggak dilahirkan Rasulullah, umat manusia masih menyembah berhala, tidak mengenal Allah, agama Islam tidak akan tersebar. Tapi dengan berkat kelahiran Rasulullah SAW, hidayat Allah tersebar. Cahaya menjadi terang benderang, menghapuskan segala kegelapan, sehingga kelahiran Rasulullah merupakan nikmat besar, dan Nabi mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah dengan berpuasa. Ya, dengan berpuasa. Maka itu beliau Nabi Muhammad SAW adalah panutan yang terbaik di dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Al-Imam, seorang ulama besar, murid daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yaitu Al-Habib Al-Imam Allamatud Dunya Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau mengatakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW, "Wa qad atana khatamur risalah bi kulli ma ja'u bihi min halah fa'amma kullal khalqi bid-dalalah wa asyraqat manahijul kamali fa kulluhu fadlan ata wa rahmah wa kulluhu hukmu hudan wa hikmah wa huwa imamu kulli dhi muhimmah wa qudwatun fi sairil khisali wa huwa bihaqqi syukri ma aulahu idh qama hatta warimat rijlahu wa wasala as-sawma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali wa fi sakha ka'annahu al-bahru zakhar yu'ti ma'inan wa ulufan man hadar wa mastafa li nafsihi wa maddakhar illa yasiran wa huwa dhul iyali wa laysa hubbu at-tibi wan nikahi illa li jam'il qalbi wal arwahi wa niswatan aunan ala salahi yarwina anhu akramal ahwali." Al-Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau melukiskan, menggambarkan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau katakan, sungguh telah datang kepada kita penutup daripada risalah, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Beliau datang dengan segala akhlak, ajaran, tuntunan, agama yang beliau bawa. Fa'amma kullal khalqi bid-dalalah, sehingga risalah beliau menyebar ke seluruh penjuru dunia. Wa asyraqat manahijul kamali, terbit cahaya hidayat Allah di alam semesta ini dengan berkat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakulluhu fadlan ata wa rahmah. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya adalah anugerah. Seluruhnya adalah rahmat Allah. Seluruhnya adalah hikmah. Seluruhnya adalah hidayah. Dan beliau di dalam segala hal adalah panutan yang terbaik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian diberikan contoh di dalam rasa syukur. Lihat bagaimana beliau bersyukur kepada Allah. Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih mengatakan, wa huwa bihaqqi syukri ma'aulahu. Di dalam bersyukur kepada Allah tidak ada duanya. Yang terhebat, yang terbaik. Lihat apa buktinya? Idgama hatta warimat rijlahu. Beliau bangun malam tahajud sampai bengkak kedua kakinya. Wa wasala as-sawma wa qad aulahu
terus-menerus berpuasa. Padahal anugerah senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa wasala shauma wa qad aulahu maulahu aulal fadli wal ifdali. Beliau terus-menerus berpuasa padahal anugerah Allah juga terus-menerus diberikan kepadanya. Karunia Allah, pengampunan dosa. Tetapi itu semua beliau lakukan sebagai bentuk rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang bangun malam sampai bengkak kedua kakinya? Enggak ada. Kita bisa bangun malam mungkin, kalaupun ada di antara kita bangun malam 1 jam 2 jam sebelum subuh. Ya, itu pun kalau kita lakukan. Tapi bangun malam sampai bengkak kedua kaki, tahajud berdiri munajat kepada Allah sampai bengkak, nggak ada di antara kita. Ada kaki kita bengkak ketika kita main bola. Ada kaki kita bengkak ketika kita kecapean jalan, ke mall atau olahraga atau lain sebagainya. Tapi bengkak kaki kita karena panjangnya tahajud, nggak ada. Tapi inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau lakukan itu sebagai bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini sekarang kita memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun situasi semacam ini, secara fisik mungkin kita ingin berkumpul agak sulit, tetapi kecintaan kita kepada Rasulullah nggak bisa dibatasi dengan apapun, baik dengan masa ataupun tempat ataupun kondisi dan situasi. Cinta tetap cinta kepada Rasulullah. Karena itu dengan segala keterbatasan kita, ya kita menyesuaikan diri sehingga kita tetap memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita adakan peringatan Maulid. Alhamdulillah, yang melantunkan syair pujian, nasyid, melantunkannya, yang mengungkapkan kebahagiaan, rasa syukur atas nikmat ini dengan cara memberikan santunan, dia lakukan. Ya, yang berpuasa, dia pun melakukannya. Semua dicatat pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang dilakukan ini lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hal yang penting dari pengiringatan Maulid yang kita adakan adalah tujuan utama. Harus kita letakkan tanda tanya besar di benak masing-masing kita. Pertanyaan apa? Pertanyaan, kenapa kita mengadakan peringatan Maulid? Untuk apa? Apa tujuannya? Apa visi misinya? Apakah cuma sekedar ikut-ikutan? Saya rasa orang yang berakal, orang yang beriman tidak akan mendasari segala aktivitasnya atas dasar ikut-ikutan atau tanpa tujuan belaka. Orang-orang yang berakal, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang beriman, ketika melangkah, bertindak tanduk, pasti ada tujuan. Dan orang-orang beriman, tujuan mereka adalah tujuan yang mulia. Ketika kita memperingati perayaan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, ya pastinya dorongan cinta. Karena dorongan cinta dan rindu kepada Rasulullah SAW. Itu yang mendorong kita untuk memperingati Maulid. Ya, mengingat momen kelahiran baginda Rasulullah SAW. Tetapi juga ada tujuan. Selain kita berharap keberkahan, selain kita berharap syafaat dari Rasulullah SAW, tetapi khusus dengan cara memperingati Maulid, ya, salah satu tujuannya adalah agar kita lebih mengenal sosok baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sebab sosok baginda adalah sosok yang istimewa. Gak mungkin kita akan dapati sosok di alam semesta ini yang semacam beliau. Gak ada duanya, hanya ada satu. Sosok Rasulullah SAW. Kita ingin mengkaji sosok beliau, ingin tahu lebih dalam lagi tentang beliau, dan ingin lebih dekat kepada Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam. Sebab seperti yang dikatakan, tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kita mau cinta kepada Rasulullah, yang mana cinta merupakan akar atau jantung daripada iman yang ada di dalam hati seseorang. Bagaimana kita mau cinta kalau kita tidak mengenal? Peringatan Maulid tiada lain, salah satu tujuannya adalah agar kita makin mengenal kepada sosok Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah pun memerintahkan kita. Allah memerintahkan kita untuk mencari tahu, mengkaji tentang sosok manusia istimewa ini. Allah Ta'ala mengatakan di dalam surat Saba, Gul, innama a'idhukum biwahidah, antagumu lillahi mathna wa furada, thumma tatafakkaru, ma bisahibikum min jinnah, in huwa illa nadhirun baina yaday azabin syadid. Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, di dalam surat Saba, katakanlah, Gul, katakanlah wahai Muhammad, kepada sekalian umatmu, baik itu orang-orang beriman ataupun orang-orang yang gak beriman, kepada semua mereka, katakan kepada semua manusia, katakan ya Muhammad. Apa yang Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan, untuk dikatakan? Allah bilang, katakan kepada mereka, innama a'idhukum biwahidatin. Sesungguhnya aku hanya memberi kalian satu mau'idhah. Apa itu mau'idhah? Mau'idhah itu adalah penyampaian nasihat yang dapat menyentuh hati, akal, dan perasaan. Itu mau'idhah. Allah Ta'ala mengatakan kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada sekalian manusia bahwasanya sesungguhnya aku memberikan kepada kalian satu mau'idhah. Ini mau'idhah ya adalah penyampaian ucapan yang dapat menyentuh akal, hati, dan perasaan. Dan sesuatu ketika menyentuh akal, hati, dan perasaan, pastinya pengaruhnya akan besar dalam sanubari, zahir, batin, perilaku seseorang. Apa itu mau'idhah tersebut? Antagumu lillah. Hendaknya kalian berdiri tulus, jujur karena Allah. Antagumu lillah. Kalian berdiri tulus, jujur karena Allah, murni untuk Allah. Baik itu kalian lakukan masna, berdua-berdua, atau sendiri-sendiri. Ya. Allah bilang masna wa furada, berdua-berdua atau sendiri-sendiri. Maksudnya berdua-berdua ada lawan dialog. Ya. Sendiri-sendiri perenungan, berpikir dan merenung. Baik. Kemudian Allah melanjutkan, tsumma tatafakkaru. Kemudian kamu berpikir dan merenung. Lihat, Allah meminta kita untuk berpikir dan merenung. Memikirkan apa? Merenungkan apa? Kelanjutan ayatnya Allah mengatakan, ma bisahibikum min jinnah. Renungkan sosok Muhammad. Allahumma shalli wa sallim barik alaihi. Fikirkan sosok Muhammad. Renungkan dia. Kalian berdiri tulus, jujur karena Allah, untuk Allah, murni, bukan untuk yang lain. Jujur karena Allah. Kalian boleh lakukan itu berdua-berdua, yakni untuk saling mendiskusikan, atau sendiri-sendiri berpikir dan merenung. Renungkan apa? Sosok Muhammad. Kaji sosok Muhammad. Sehingga ketika kalian kaji, kalian akan mendapat perenungan kalian, kajian kalian akan menghantarkan kalian kepada suatu kesimpulan. Apa kesimpulannya? Ma bisahibikum min jinnah. Kelanjutan ayat Allah Ta'ala mengatakan, sahabat kalian, yakni sosok Muhammad, bukanlah orang gila.
In huwa illa nadhirun baina yaday adzabin syadid. Beliau tiada lain hanyalah pembawa peringatan, utusan Allah, pembawa peringatan, utusan Allah, pembawa risalah di tengah-tengah siksa yang pedih yang Allah persiapkan bagi mereka orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Lihat, dalam ayat ini kita diminta dengan jujur dan tulus mengkaji sosok Muhammad, merenungkan sosok Muhammad, maka kita akan dapati sosok ini sosok istimewa, bukan orang gila, bukan orang sembarangan, bukan orang yang hina, tetapi beliau adalah utusan Allah, manusia pilihan Allah, pembawa peringatan. Lihat, ini yang Allah perintahkan kepada kita. Dan tujuan utama kita memperingati Maulid Nabi Muhammad untuk ini, untuk mengenal sosok Nabi Muhammad. Ketika kita kenal sosok Muhammad, ambil kabar. Orang yang punya akal sehat, terlepas dia beriman atau tidak, tetapi setiap orang yang punya akal sehat, jujur, punya akal sehat dan jujur, ketika mengkaji sosok Muhammad, pasti dia akan kagum, bahkan akan jatuh cinta kepada Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Sebab manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan sifat, dengan naluri, dengan tabiat condong, cenderung kepada keindahan. Ini sifat dasar manusia, cenderung kepada keindahan dan berpaling, ya, merasa angker atau jauh atau jijik kepada keburukan. Itu sifat dasarnya manusia, ya, cenderung kepada keindahan dan berpaling dari keburukan. Itu sifat dasar manusia, ya. Naluri mereka ini terlepas dari iman, gak ada sangkut paut dengan iman, tetapi ini manusia diciptakan dengan sifat semacam ini. Nah, seperti saya katakan, ketika kita mengkaji tentang sosok Muhammad, terlepas itu dia orang beriman atau bukan, tetapi ketika dia jujur, punya akal sehat, dan dia kaji sosok Muhammad, pasti akan kagum. Kenapa? Karena dia tidak akan dapati dari sosok Nabi Muhammad SAW melainkan keindahan. Melainkan keindahan. Jamal kullu. Keindahan semuanya. Kewibawaan semuanya. Kesempurnaan semuanya. Rahmatun kullu. Wa azmun wa hazmun wa ismatun wa hayau. Kasih sayang dari awal hingga akhir. Seperti yang tadi disebutkan oleh Imam Abdurrahman bin Abdullah Al-Fuqih. Fakulluhu fadlan. Seluruhnya Nabi Muhammad adalah anugerah Allah. Kasih sayang. Hidayat. Keindahan. Bimbingan. Sampai Sayyidina Hasan bin Thabit, saksi mata yang melihat sosok Nabi Muhammad, beliau katakan, wa ajmalu minka lam tara gattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Engkau diciptakan, ya Muhammad, enggak ada cacat, enggak ada aib. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu, kata Hasan bin Thabit. Mataku ini, kata Hasan bin Thabit, belum pernah melihat sosok yang lebih tampan dari dirimu. Dan wanita-wanita di muka bumi tidak akan pernah mampu melahirkan sosok yang lebih agung, lebih mulia dari dirimu. Engkau diciptakan tanpa ada cacat. Seakan-akan engkau diciptakan sesuai dengan pesananmu. Sallallahu alaihi wasallam. Semua yang menyaksikan Rasulullah, baik itu kawan maupun lawan, para saksi sejarah, baik itu orang beriman maupun orang-orang kafir yang membenci Nabi Muhammad, satu pun dari mereka tidak ada yang bisa menyatakan cacat pada fisik Rasulullah, pada diri Rasulullah, ataupun cacat di dalam perilaku. Nggak ada yang bisa. Mereka semua mengakui kesempurnaan, kemuliaan diri Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang memberikan gelar Al-Amin kepada sosok Nabi Muhammad SAW? Yang memberikan gelar Al-Amin bukan para sahabatnya, tetapi yang memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah, para penyembah berhala yang ada di kota Mekah. Mereka ketika melihat sosok Nabi Muhammad yang begitu amanat dari sebelum kenabian, merekalah yang memberikan gelar hadza huwal amin. Ini adalah sosok Muhammad, manusia yang jujur, yang terpercaya, yang selalu memegang amanat.
Mereka semua mengagumi akhlak Rasulullah. Ini saksi mata. Dan ketika kita kaji di dalam buku-buku sejarah, kita dapati sosok yang mulia. Fisiknya bagus, akhlaknya mulia, tuntunannya sempurna, mengajak kepada kemuliaan, mengajak kepada menyambung tali silaturahmi, mengajak kepada perdamaian, mengajak kepada keindahan. Inilah ajaran Rasulullah SAW. Karena itu tujuan utama peringatan Maulid untuk mengkaji tentang Rasulullah. Dan kalau kita udah kenal Nabi Muhammad, pasti kita kagum. Dan orang-orang beriman pasti bakal jatuh cinta kepada Rasulullah. Bahkan orang-orang yang punya iman, hati yang bersih dan suci, ketika mengenal Rasulullah, sungguh dia akan semakin penasaran. Dan dia akan habiskan seluruh waktunya untuk baginda Rasulullah SAW. Dan begitulah keadaan setiap orang-orang yang cinta dan jatuh cinta. Dia akan penuh dengan kekasihnya. Dia akan penuh dengan kekasihnya. Nggak ada waktu untuk hiruk pikuk dunia yang nggak ada gunanya. Sibuk dengan sang kekasih. Dan dia akan meneladani sosok yang dia idolakan itu, yaitu baginda Rasulullah SAW. Dan saat dia meneladaninya, dia menjadi orang yang bertakwa. Dan itu adalah bukti kecintaan. Dan ketika dia menjadi orang bertakwa, dia meneladani Rasulullah, saat itu Allah memberikan pengampunan. Dan Allah memberikan kecintaannya kepada orang itu. Dan orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang kelak di hari kiamat mendapatkan anugerah Allah, diampuni dosa-dosanya, dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang demikian, yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, peringatan Maulid yang kita adakan ini mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita sekalian. Pulang dari sini kita bawa tugas ini. Apa itu? Cari tahu tentang Rasulullah. Kaji beliau. Pelajari beliau. Cari tahu tentang Rasulullah. Dalami tentang Nabi Muhammad. Dan teladani beliau. Cintai beliau. Dan sebarkan kabar tentang sosok Rasulullah kepada keluarga kita, lingkungan kita, kepada umat manusia sekalian di berbagai penjuru. Sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang ingin saya sampaikan di dalam peringatan Maulid ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita sekalian. Ucapan terima kasih saya kepada segenap panitia peringatan Maulid. Allah catat pahala yang besar untuk kita semuanya, insya Allah. Dan mudah-mudahan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kelak membangkitkan kita di hari kiamat bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan semoga Allah mengangkat bala, musibah, penyakit, wabah yang menimpa umat diangkat segera oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikan kita semuanya sebagai orang-orang yang mengambil pelajaran, yang bersyukur kepada Allah, yang mengabdi kepada Allah dengan sebenar-benarnya pengabdian. Ya Rabbal Alamin, wa ya Ajudal Ajudin, wa ya Rahimul Masakin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma, tafarrugana min ba'di tafarrugan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syagiyan wa la mahruma, birahmatika ya Arhamar Rahimin, wa ya Ajudal Ajudin, wa ya Rahimul Masakin, wa ya Dzal Quwwatil Matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillah rabbil alamin. Inilah yang ingin saya sampaikan dari tempat kami Al-Hautah Al-Jindaniyah, pondok pesantren yang kami bina di Tajur Halang. Mudah-mudahan penyampaian ini membawa manfaat untuk kita sekalian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.